Malam saya ucapkan untuk semua, kita malam ini berkumpul kembali dalam acara Sumur Yakob untuk mendengarkan renungan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pak Bambang Gunawan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa pembuka dulu. Bu Vero bisa bantu untuk doa pembukanya? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Kau telah memberikan kami kesehatan dan keselamatan. Terima kasih pula Engkau telah mengundang kami untuk masuk di Zoom ini, di Zoom KKS ini. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar Engkau selalu menyertai kami dan malam hari ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh putramu yaitu Pak Bambang. Semoga apa yang dibawakan oleh putramu sendiri ini akan menjadikan kami semuanya mengerti dan paham akan yang dibawakan oleh Pak Bambang. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Semoga acara malam hari ini lancar, baik semua alat internet dan gadget kami semua aman. Semuanya ini kami serahkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dus, amin. Thank you, Vero. Selamat malam semua sahabat KKS. Kita malam ini event Sumur Yakob yang spesial ya, karena bacaan yang akan diulas, dibahas oleh Pak Bambang dari Yohanes ini, itu adalah bacaan Injil untuk Minggu Gaudete, tanggal 17 Desember nanti, yaitu minggu ketiga masa Advent, di mana perintah Tuhan kepada kita semua untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi, ayo teman-teman kita semangat mendengarkan apa yang nanti akan dibahas oleh Pak Bambang. Sebelum Pak Bambang mulai, aku akan tayangkan satu slide dulu ya. Kita semua pasti sudah kenal Pak Bambang itu pewarta, tapi ada baiknya saya akan tayangkan sekali lagi buat teman-teman ya, sebentar. Eh, ini singkat resume dari Pak Bambang. Beliau eh, tinggal di Paroki Yakobus Kelapa Gading di lingkungan Anastasia 4. Pak Bambang sekolah di Sekina selama 3,5 tahun untuk belajar kitab suci dan sekarang adalah pewarta. Beliau rutin memberikan renungan di tingkat paroki, lingkungan maupun di PDKK. Dan bagi teman-teman yang belum follow IG Pak Bambang, ini ada sekilas informasi yaitu di @injil_hari_ini. Nah, di situ Pak Bambang secara rutin memberikan renungan singkat mengenai bacaan Injil. Dan juga bagi yang berminat bisa join ke WhatsApp group dengan akan japri ke Pak Bambang. Di situ juga banyak informasi rohani, renungan rohani yang diberikan. Sekian uh, resume singkat mengenai Pak Bambang. Dan waktu saya berikan ke Pak Bambang untuk memulai acara Sumur Yakob ini, Pak. Silakan, Pak Bambang. Baik, Shalom. Selamat malam, sahabat-sahabat KKS yang terkasih. Pak Ari, terima kasih perkenalannya. Ya, Sama-sama, sangat Pak. Ya. singkat tadi sudah dibicarakan dan terima kasih tadi sudah di opening oleh Pak Ari ya bahwa benar malam hari ini tema yang saya akan bawakan adalah sebenarnya bacaan liturgi harian minggu ketiga. Jadi tanggal 17 Desember yang akan datang. Pak Ari tadi sudah singgung. Minggu ketiga adalah Minggu Gaudete. Jadi uh, Minggu Gaudete atau Minggu ketiga, sebagaimana kita ketahui, Advent
adalah periode 4 minggu sebelum hari Natal. Minggu ketiga adalah Minggu Gaudete. Jadi kita, gereja mengajak kita untuk mempersiapkan hati dengan sukacita untuk menyambut kedatangan Kristus seminggu kemudian, yaitu pada hari Natal nanti. Kenapa sukacita? Karena Yesus akan membawa berita sukacita, yaitu keselamatan untuk Anda dan saya. Karena itu bacaan pada malam hari ini sebentar saya share ya. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bacaan minggu ketiga ini adalah bacaan mengenai Minggu Sukacita, Advent minggu ketiga, Minggu Sukacita. Kenapa? Karena memang gereja mengharapkan kita mempersiapkan hati kita menunggu kedatangan Kristus dengan sukacita. Yesus akan datang membawa kabar sukacita, yaitu keselamatan untuk Anda dan saya. Karena itu bacaannya adalah seperti tadi. Bentar. Ini saya cantumkan bacaan pertama itu yaitu diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dilanjut 10 11. Bacaan kedua 1 Tesalonika 5 16 sampai 24. Dan bacaan Injil yang kita bahas pada malam hari ini adalah dari Injil dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjut 19 sampai 28. Kalau kita lihat tadi kita ngomong terus sukacita, benar nggak sih? Sesuai nggak sih bacaannya? Ternyata gereja menyiapkan bacaan 1, 2 maupun bacaan Injilnya mengenai hal-hal yang gembira atau sukacita. Dari Yesaya bab 61 itu beritanya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara, dan memberitakan tulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Bunyinya 16 itu seperti bisa Anda baca di situ. Bersukacitalah senantiasa, 18. Mengucap syukurlah, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau coba apa sih sebetulnya pesan Yesus Kristus di Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8 dilanjut sampai 19:28. Untuk itu maka kita harus membaca mau tidak mau Injilnya. Bisa nggak saya minta tolong Pak Ari untuk bisa membacakan Injil yang saya udah tampilkan di layar. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bacaan Injil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan,
seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Pujilah Kristus. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan ini terasa tidak asing buat kita, ya, karena memang selalu dibacakan eh, menjelang eh, hari Natal. Namun kalau kita perhatiin di sini ada dua hal yang tiba-tiba dua hal ini terpisah. Yang ayat 6 sampai 8 itu menceritakan tentang kedatangan Yohanes. Apa eh, misi dia datang muncul melakukan pelayanan. Itu di ayat 6 sampai 8. Tapi tiba-tiba kita dihadapkan di ayat 19, tiba-tiba di situ ada dialog antara orang-orang yang diutus oleh para pemuka Yahudi, yaitu imam-imam dan orang Lewi, orang Farisi, berdialog dengan Yohanes Pembaptis. Jadi agak sedikit loncat gitu. Dan pertanyaannya menjadi pertanyaan kita juga sebenarnya. Tapi kenapa kok tiba-tiba orang-orang dari Yerusalem tiba-tiba datang? Nah, itu tidak diceritakan di Yohanes ini gitu. Jadi mau nggak mau, maka saya harus memulainya dengan cara mengapa nanti orang-orang dari Yerusalem, utusan-utusan dari pemuka-pemuka Yahudi itu datang melakukan dialog dengan Yohanes. Tetapi kalau boleh saya katakan di sini, ini bukan dialog, tetapi interogasi orang-orang dari Yerusalem kepada Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini diceritakan bahwa ayat 6 sampai 8, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ini adalah narasi yang ditulis oleh penginjil Yohanes menceritakan tentang siapa itu Yohanes Pembaptis dan apa misinya datang ke dunia dan tiba-tiba muncul menyatakan dia harus menjadi saksi. Dia harus bersaksi tentang terang itu dan namun ia bukan terang itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di Katekismus Gereja Katolik kita di 523, 717, 528. Di sini 523 Anda bisa baca di situ bahwa Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya. Nah, itu yang bisa kita baca dari Katekismus Gereja kita. Lalu kalau kita baca di KGK 717, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Lalu 718, Yohanes adalah Elia yang harus datang. Nah, di situ memberikan kita informasi sebetulnya siapa identitasnya Yohanes ini siapa, menjadi jelas buat kita. Maaf ya, kepencet. Ya, oke. Nah, lalu
ayat 19 sampai dengan 28 itu dialog yang tadi saya bilang lebih mengarah kepada interogasi. Interogasi yang pertama yaitu di ayat 19, dia bilang bahwa inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat KKS, menjadi pertanyaan buat kita, kok tiba-tiba ada para orang-orang yang diutus beberapa imam dan orang-orang Lewi datang ketemu dengan Yohanes menginterogasi. Dia diutus oleh pemuka Yahudi datang ke Yerusalem dan menanyakan, siapakah engkau? Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak akan ngerti kenapa tiba-tiba datang untuk menanyakan ini. Nah, Bapak Ibu, referensinya adalah dari Matius bab 3 ayat 1-11 untuk menjawab kenapa orang-orang Yerusalem itu mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi menginterogasi yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya buka Matius bab 3 ayat 1-11 karena ini sedikit saya bacakan aja ya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Bapak Ibu yang terkasih, dari sinilah kita bisa baru menjawab mengapa ada beberapa imam dan orang-orang Lewi yang diutus oleh para pemuka Yahudi datang ke Sungai Yordan untuk menginterogasi Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat tadi dari Matius bab 1 ayat 1-11, itu Yohanes itu tiba-tiba muncul dan menyatakan pertobatan dan pengampunan dosa lewat baptisan. Banyak orang datang dari Yerusalem maupun dari Yudea. Di situ dikatakan bahwa banyak seluruh rakyat datang ketemu dengan Yohanes dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi di sini? Yohanes menjadi terkenal sekali. Makanya orang-orang Yerusalem yang mengutus beberapa imam tadi penasaran juga, siapa ini Yohanes? Dalam benak pikiran mereka punya pikiran bahwa pertama, apakah dia benar Mesias? Pertanyaan kedua yang ada di benak mereka, apakah dia ini Elia? Yang ketiga, apakah dia ini nabi yang akan datang? Tapi yang keempat, bisa saja dia ini adalah nabi palsu. Untuk itu, maka mereka mencari tahu dengan cara bagaimana menginterogasi. Tanyalah Yohanes dengan pertanyaan-pertanyaan.
pertanyaan pertama, siapakah engkau? Itu yang pertama yang bisa saya jawab. Yang kedua, mengapa begitu banyak orang yang percaya Yohanes Pembaptis yang penampilannya boleh dibilang eksentrik. Dia pakai baju jubah unta, ikat pinggang dari kulit, ya boleh dibilang penampilannya eksentrik lah gitu. Sangat kontras kalau dibandingkan dengan orang-orang imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Lewi yang melayani di Bait Allah. Mereka kan pakaiannya mewah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah sekian ratus tahun orang Israel itu tidak dikunjungi oleh seorang nabi. Jadi ketika ada seseorang tiba-tiba datang menyerukan pertobatan, mereka ingin tahu. Penduduk Israel, orang-orang Yudea, orang-orang Yerusalem, dia datang semua kepada Yohanes dan mendengarkan ajaran dia. Dan ketika Yohanes bilang bahwa mereka harus bertobat, maka mereka memberikan diri bertobat. Mereka percaya kepada Yohanes. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, yang ayat 19 kita sudah bisa jawab kenapa orang-orang imam-imam dan orang-orang Lewi itu bertanya seperti itu. Lalu yang kedua, interogasi yang kedua. Yang 20, dia begitu diberi pertanyaan siapakah engkau, bukannya Yohanes menjawab saya adalah, tetapi dia mengaku dan berterus terang katanya, aku bukan Mesias. Itu yang ayat 20 saya kasih warna biru itu. Yohanes menjawab bahwa aku bukan Mesias. Yohanes tahu bahwa sudah ada rumor di kerumunan bahwa jangan-jangan dia ini Mesias gitu. Nah, itulah mengapa Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang utusan dari Yerusalem itu bahwa aku bukan Mesias. Lalu pertanyaan yang kedua atau interogasi yang kedua orang-orang dari Yerusalem itu, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa orang-orang imam-imam dan orang-orang Lewi, orang-orang Farisi ini menanyakan, apakah engkau Elia? Karena mereka membaca di kitab Taurat dan kitab para nabi mereka bahwa ada nubuat yaitu yang ditulis oleh Nabi Maleaki, yaitu Maleaki 4 bab 4 ayat 5. Yang bunyinya adalah sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, itulah mengapa mereka memberi pertanyaan apakah engkau Elia. Lalu yang kedua, penampilan Yohanes Pembaptis ini sangat mirip dengan Nabi Elia. Pakai jubah kulit, lalu ikat pinggang, berjubah kulit unta dan ikat pinggangnya kulit. Jadi penampilannya dia itu sama dengan Nabi Elia saat Nabi Elia tahun 742 sebelum Masehi lah, waktu berkarya. Penampilan Nabi Elia adalah seperti ini sekarang ini, Yohanes Pembaptis gitu. Nah, kita bisa lihat juga di Markus 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu kita juga bisa melihat dari referensi di Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 1 ayat 8, itu waktu Raja Ahazia, Raja Samaria ya, sedang sakit. Raja Ahazia menanyakan kepada nabi-nabi lain, maka Allah menugaskan Nabi Elia untuk datang menemui utusan daripada Raja Ahazia. Nah, waktu ketemu utusan dari Raja Ahazia itu, Raja Ahazia nanya kepada utusannya, siapa yang memberitahu kamu? Berita daripada Nabi Elia itu bahwa Raja Ahazia tidak akan bisa selamat, dia akan mati. Itu nubuat daripada Nabi Elia pada saat itu. Dan ketika Raja Ahazia menanyakan kepada utusannya, siapa yang mengatakan kamu itu? Dia memberitahu bahwa seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Taulah Raja Ahazia
bahwa itu adalah Nabi Elia yang mengatakannya. Jadi itu penjelasan untuk 19 sampai 20. Lalu yang 22, kalau begitu siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah, di sini Yohanes Pembaptis menjawab lagi, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes sekali lagi menjawab bahwa dia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Referensinya ada di Yesaya 40 ayat 3. Yang di bawah itu ada ayatnya, ada suara orang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes sudah diinterogasi, dia menjawab bukan itu sampai 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan begitu sangat terkenal, dipuji-puji orang, dianggap nabi, dan orang-orang menurut apa yang dikatakan dia, bertobat dan memberikan dirinya dibaptis. Tapi, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar dari seorang Yohanes Pembaptis kerendahan hati. Dia bilang bahwa aku bukan Mesias. Dia juga bilang bukan Nabi Elia, juga bukan Nabi yang akan datang. Sampai 3 kali ini. Bapak Ibu lihat di sini ayat 20, 21, dan 21 ya. Sampai 3 kali dia mengatakan bukan. Jadi ini tantangan buat kita. Ketika kita sudah terkenal memberikan pelayanan di gereja, komunitas, persekutuan doa, ataupun di kalangan pengusaha lah, kita sudah terkenal dan lain sebagainya. Sangat sulit kita menolak pujian-pujian itu. Tapi bagi seorang Yohanes, kita bisa belajar kerendahan hati di sini bahwa Yohanes mengatakan bahwa aku hanyalah suara. Bapak Ibu yang terkasih, dia cuma bilang bahwa akulah suara saja. Gitu. Ketika membaca ini saya termenung lah ya, melihat jawaban-jawaban dari Yohanes yang menurut saya memberi pengajaran buat kita pada malam hari ini bahwa dia benar-benar orang yang sangat-sangat rendah hati. Lalu ayat 25 mengatakan bahwa mereka bertanya kepadanya, katanya, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Kan orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, kan mereka setelah mendapatkan ajaran daripada Yohanes Pembaptis memberikan dirinya untuk dibaptis. Maka orang-orang Farisi yang diutus itu, kalau kamu bukan Nabi, bukan Elia, mengapa kamu membaptis jika engkau bukan Mesias dan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Farisi menanyakan demikian. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka untuk pengampunan dosa, dia tidak perlu dibaptis. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dia tidak perlu pembaptisan. Dia merasa bahwa mereka pasti akan mendapat kafling surga. Nah, Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sekali lagi, di sini diperlihatkan kerendahan hati daripada seorang Yohanes Pembaptis. Dia bilang bahwa membuka tali, dia yang akan datang, maksudnya Mesias, Kristus,
membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes menggambarkan dirinya lebih rendah daripada seorang hamba atau seorang budak. Karena membuka tali kasut itu adalah sebuah tradisi ketika seorang pulang ke rumah, sepatu atau sendalnya itu kan kotor ya, kasutnya kotor, maka tali kasutnya itu dibuka dan dibasuh oleh air, dibasuh dengan air oleh seorang hamba atau seorang budak. Masih ingat gak cerita pada waktu Yesus di kitab Yohanes juga, pada waktu Yesus melakukan mujizat pertama di perkawinan di Kana. Gentong-gentong air yang diisi air dan diubah menjadi anggur oleh Yesus, itu adalah gentong-gentong yang berisi air yang fungsinya untuk membasuh kaki daripada tamu-tamu yang datang ke tempat lokasi perkawinan di Kana itu. Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini telah mengajarkan kita bahwa Yohanes Pembaptis punya misi, dia menjadi saksi bagi sang terang atau menjadi saksi bagi sang Mesias. Dia melapangkan jalannya Kristus untuk datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika ini saya berikan satu ayat, yaitu Matius bab 3 ayat 9. Ini ada kaitannya dengan pembaptisan ya. Yohanes itu pernah menegur orang-orang Farisi ahli Taurat. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami. Itu maksudnya adalah itu tadi, gitu ya. Jadi mereka, orang-orang Farisi, imam, ahli-ahli Taurat, mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan dia berhak, sudah pasti mendapat kafling surga. Jadi tidak perlu nih pembaptisan dan lain sebagainya. Tetapi praktek pembaptisan di Israel atau di bangsa Yahudi itu dilakukan hanya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang ingin menganut agama Yahudi, Yudaisme, itu orang-orang non-Yahudi. Nah, itu baru dilakukan pembaptisan. Seperti itu. Dia harus belajar dulu kultur dan adat daripada Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini saya sampailah pada satu kesimpulan yang tentu saja kesimpulan ini perlu kita diskusikan bersama, mungkin perlu kita sharingkan nantinya. Jadi pesan Injil hari ini apa untuk Anda dan saya? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis adalah orang yang setia terhadap ucapan dan misinya. Misinya jelas, menjadi saksi tentang terang itu. Kedua, menjadi terkenal adalah impian banyak orang. Tetapi dia tidak tergoda mencuri kemuliaan Allah. Dia tetap rendah hati dan memposisikan dirinya lebih rendah dari seorang budak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Yohanes menyatakan dirinya hanyalah suara, padahal sudah terkenal dan banyak orang percaya kepadanya. Jadi adalah suatu tantangan besar apabila kita dapat menahan diri dan tidak menjadi sombong ketika kita sudah banyak melakukan karya pelayanan di komunitas, gereja, persekutuan doa, dan menjadi terkenal. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita keberanian, tetapi juga kerendahan hati. Dia bilang bahwa dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Seminggu lagi kita akan menyambut kedatangan Kristus, yaitu hari Natal. Kita akan menyambut tamu agung, seperti layaknya ketika kita kedatangan tamu besar di rumah kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Tamu itu tamu terhormat lah begitu. Yang kita lakukan biasanya adalah kita bersih-bersih rumah. Mungkin ngecat temboknya. Ya. Apa yang nggak bagus, dibagusin.
Mungkin wallpaper rumah kita malah diganti yang baru. Itu yang kita lakukan ketika kita menjamu kedatangan tamu terhormat. Bapak Ibu yang terkasih, seminggu lagi, tepatnya tanggal 25 Desember yang akan datang, kita akan menyambut tamu agung. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus membuang jauh-jauh, membersihkan seperti kita membersihkan tembok, mengganti wallpaper, mengecat pintu, dan lain sebagainya, gorden-gorden dimasukin laundry. Kita harus buang bersih-bersih, itu maksudnya kita harus buang jauh-jauh sombong, iri hati, dendam, tamak, meremehkan orang lain, merasa paling benar. Itulah yang dimaksud dengan Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Kita tadi sudah baca ayat 3-nya, ada suara orang yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah, nah ini perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, setiap ayat 4 ya, setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 4 ini maksudnya adalah yang saya tulis di item nomor 5 tadi, yaitu rasa sombong kita, iri hati kita, itu bukit-bukit yang terjal, gunung bukit diratakan, itu adalah kesombongan kita, iri hati, dendam, tamak, meremehkan orang lain, dan merasa paling benar. Saya jadi ingat, saya membuka dokumen saya, ternyata saya pernah membawakan hal ini juga, cuman bacaannya waktu itu di Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Bahkan saya masih ingat siapa yang menanyakan saya itu mengenai apa maksud lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jawaban saya masih sama. Yang nanyakan 2 tahun yang lalu waktu itu Pak Toto, saya masih ingat betul. Jadi jawabannya adalah rasa sombong kita, iri hati, dendam, tamak, meremehkan orang lain, dan merasa paling benar. Itu yang mesti kita buang jauh-jauh ketika kita mau menyambut Kristus yang akan datang tanggal 25 Desember yang akan datang. Sehingga Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hati kita dengan mulus ketika rasa sombong, iri hati, dendam, tamak, meremehkan orang lain, dan merasa paling benar itu sudah tidak ada lagi. Namun ketika sifat-sifat itu masih ada di dalam kita, saya pikir Tuhan Yesus belum tentu mau masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah refleksi mengenai Injil hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah sering membaca kitab suci dan banyak ayat-ayat kitab suci mengenai kerendahan hati. Ini hanya saya ambil 6 saja sebagai referensi buat kita pada malam hari ini. Ada dari Mazmur, ada dari Amsal, ada dari 1 Petrus, ada dari Yakobus 4:10. Tentu saja di luar ini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa temukan di kitab suci kita. Di Mazmur 149 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, nah ini bagus sekali teman-teman, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Terakhir yang saya bisa ambil adalah dari Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat KKS yang terkasih, inilah bisa saya bagikan dari Yohanes 1 ayat 6-8, dilanjutkan 19 ayat 28. Semoga ini bisa memberi
inspirasi buat kita semua. Amin. Dan ini terakhir ya. Kalau kita tadi baca dari kitab suci, saya suka sekali banyak kata-kata bijak beredar di sana. Ini kita bisa baca, be humble, you won't stay fresh forever. Itu gambar pisang itu. Karma, you get the same that you give. Lalu, read yourself, not other people. Empty mind always make the most noise. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa mencontoh Yohanes Pembaptis yang begitu rendah hati dan dia tahu dan mengerti apa tugas dan fungsinya dan tugas kenabiannya dia. Jadi dia tetap taat pada panggilannya, yaitu dia hanya menjadi saksi dan menghantarkan jalan Tuhan datang ke dunia dengan mulus. Itulah yang kita bisa belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin dibuka dengan sharing atau pertanyaan, monggo aja ya, silakan. Banyak jago-jago kitab suci di sini. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa pemaparannya mengenai bacaan Injil hari Minggu nanti. Ada beberapa poin yang terutama yang tadi Pak Bambang singgung dan bahas itu adalah 1 minggu sebelum kita kedatangan Yesus Kristus. Kita harus bersih-bersih. Pak Bambang memberikan contoh, biasanya kita bersih-bersih rumah, ya, mempercantik dan seterusnya. Nah, ini kita bersih-bersih hati kita. Ya, kita buang semua yang kotor. Lalu tadi Pak Bambang bilang ya, kita bersih-bersih hati kita, sikap kita yang jelek, tingkah laku kita yang jelek. Dan semuanya itu ternyata ada di kitab suci ya Pak ya. Dan satu lagi Pak, saya baru sadar Pak Bambang. Waktu memasuki masa Advent, memang bacaan pertamanya itu banyak dari Yesaya ya Pak. Yang padang gurun itu yang berlekuk-lekuk harus diluruskan. Ternyata yang itu ada maknanya ya. Hati kita yang bengkok-bengkok itu perlu diluruskan dulu sebelum kita kedatangan tamu agung kita nih. Terima kasih Pak Bambang. Ini pencerahan sekali buat kami semua. Nah, teman-teman, sahabat KKS, kita masih punya banyak waktu untuk sharing, untuk berdiskusi. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau mau menambahkan ya, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Waktu saya persilakan. Bapak Ibu. Ayo teman-teman. Ini waktunya kita bersuka cita nih ya Pak Bambang ya. Nah, Hari. Ya, Mungkin ada satu yang saya perlu sampaikan di sini. Adalah satu tradisi kebiasaan, itu adalah aturan-aturan tambahan yang ditambahkan oleh rabi-rabi Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kan ada 613 aturan tambahan itu. Mana yang boleh, mana yang enggak, dan lain sebagainya. Pada saat rutin mereka makan dan lain sebagainya, ya, dia kan membersihkan diri gitu dengan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dan lain sebagainya. Setiap kali dia mau bertobat itu membersihkan diri, baru dia ke sinagoga ataupun ke bait Allah. Kan itu yang dilakukan. Jadi rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu berulang-ulang. Tetapi yang unik di sini adalah untuk pengampunan dosa. Yohanes cuma menyerukan sekali saja, yaitu celup aja gitu. Jadi bertobat sekali saja. Nah itu luar biasa menurut saya arti daripada para
Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Ya cukup sekali saja, udah nggak perlu lagi, gitu. Dan itu yang dipakai oleh Katolik kita kan. Jadi baptis itu cukup sekali. Jadi apabila ada orang yang non Katolik, misalkan Kristen, untuk menjadi Katolik itu nggak perlu dibaptis lagi apabila dia sudah dibaptis. Tetapi syaratnya adalah dengan norma yang sama dan caranya sama. Aku membaptis kamu dengan bla bla bla. Betul ya, Pak Arianto? Kita sudah belajar itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah gambaran-gambaran yang kita bisa dapat daripada Injil pada malam hari ini. Tapi saya sama tertariknya dengan Bro Ari tadi ya. Jadi untuk menyambut datangnya Kristus, Kristus itu mau agar dia bisa mulus masuk ke dalam hati kita harus buang jauh-jauh itu tadi, iri hati, sombong, dendam, tamak, meremehkan orang lain, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Itu adalah tadi itu bukit-bukit, lembah-lembah yang harus diratakan jalannya supaya mulus, sehingga itu jalan tol. Yesus mau bisa masuk ke dalam hati kita dengan mulus. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang tambahannya. Mungkin dari Bu Rosita ada yang mau ditambahkan, Bu Ros? Ya, terima kasih Pak Bambang. Pemaparannya luar biasa. Menurut saya ya, Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Dia membuka jalan bagi Yesus, terus Yesusnya yang terkenal, dianya terus menghilang. Itu sebenarnya cerminan buat kita dalam pelayanan. Dalam pelayanan itu kita harus selalu membuka jalan buat sahabat-sahabat kita, sekomunitas atau siapapun yang mau berkembang imannya, ya kan? Kita juga mesti belajar seperti Yohanes Pembaptis, atau jangan kita banyak kali. Saya dengar ya, Romo pernah ada nyinggung ya, bahwa kita punya komunitas terus kita kekepin terus, tidak mau orang lain menggantikan, atau tidak mau orang lain itu berkembang bersama. Itu kita mencermin Yohanes Pembaptis loh. Kita mesti buka jalan buat orang. Saya mau sharing ya. Kita kan ada komunitas difabel ya, Living Word ya. Memang kita itu terinspirasi sama Yohanes Pembaptis, bahwa kita harus buka jalan buat mereka. Jadi ketika pada satu kesempatan ada orang bertanya kepada saya, kok kamu punya tim itu lagi nyanyi tuh, di PIK tuh, eh, kok dan waktu dia nyanyi itu kita nggak tahu, dia juga nggak lapor sama kita, dia nyanyi di sana. Tapi kan kita tahu ini orang-orang ini kan orang difabel, mereka itu udah bisa berkarya, itu tuh udah luar biasa gitu. Ada orang yang bertanya sama saya, eh, kamu bukain jalan, Living Word bukain jalan buat mereka, mereka dipakai di mana-mana. Itulah keberhasilan kita. Kita mesti seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa kita mesti marah kalau dia tambah dipakai di mana-mana? Berarti kita berhasil. Itu loh. Itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan mau maju sendiri. Jangan orang lain tuh nggak ada apa-apanya. Kita 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 aja yang tampil, panggung kita. Itu salah loh. Yohanes Pembaptis luar biasa loh. Ya kan? Dia makanya ketika Yesus lewat, ya kan, muridnya kan bertanya ya, kalau nggak salah Andreas yang bertanya, apakah dia yang kita tunggu-tunggu gitulah ya. Tapi Yohanes bilang, engkau ikuti dia, maksudnya follow him gitu kan. Cari tahu sendiri siapa dia. Bukan berarti Yohanes Pembaptis tidak tahu Yesus siapa, karena dia kan dari kecil kan eh, mungkin sering ketemu sama Yesus, karena mereka beda 6 bulan kalau nggak salah ya, antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus tuh beda 6 bulan usianya gitu kan. Waktu ibunya mengandung kan, Bunda Maria mendatangi ibunya Elizabeth. Waktu itu kan Bunda Maria mungkin baru mulai ya, masih ngidam-ngidam gitu ya. Dia udah ini tuh udah besar kandungannya gitu. Kalau nggak 6
antara 6 dan 3 bulan lah kurang lebih gitu. Memang tidak tercatat di kitab suci. Tapi pasti dia udah kenal Yesus, tapi dia suruh muridnya follow him, cari tahu sendiri. Dan setelah itu dia menghilang. Yesusnya yang berkarya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita mesti punya pikiran tuh membuka jalan buat orang. Eh, Apalagi di komunitas ya. Saya sering lihat komunitas berantem. A berantem sama B berantem sama C, saling bersaing. Itu yang tidak boleh. Contohlah Yohanes Pembaptis. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Rosita, ini luar biasa nih sharingnya. Ini tepat sekali Bro Arya, sharing dari Bu Rosita ini dengan firman yang kita baca hari ini. Keberhasilan sebuah organisasi Living Words itu salah satunya adalah ketika orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa mandiri. Dalam hal ini tadi yang seperti diceritakan oleh Bu Rosita, apalagi mereka orang-orang difabel. Bayangin, orang-orang difabel mau pakai jasanya orang-orang difabel itu. Kan luar biasa juga. Berarti orang-orang yang pakai itu juga luar biasa. Dia memberi kesempatan loh kepada orang-orang difabel untuk melayani mereka. Benar nggak Bu Rosita? Itu juga kita Ya, mesti respect sama orang-orang yang memakai orang-orang organisasi yang ada, orang-orang yang bekerja di Living Words. ya. Terima kasih Bu Rosita, ini luar biasa nih sharingnya. Pas itu Bu Rosita, benar. Jadi kita harus legowo ketika orang-orang Living Words itu berhasil gitu. Begitu ya Bu Rosita, Ya, luar Pak. biasa. Ya, makasih, Pak. Masih di mute itu Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Rosita. Pak Harun, biasanya Pak Harun selalu ada sharingnya nih. Pak Paulus. Nah, malam Pak Harun. Saya belum mendapat inspirasi nih, cuman sangat berkesan dengan soal bersih-bersih untuk menyambut tamu agung ya. Satu, kedua, seperti Boris Rosita, pelayanan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi memberi kesempatan bagi orang lain, itu adalah di luar dugaan saya itu malah, yang disampaikan oleh kesaksian Ibu Rosita tadi. Itu sangat mengesankan saya. Karena pelayanan kita, kebanyakan kita selalu memperhatikan ego saya, ya. Apakah saya berhasil? Itu yang di titik beratkan. Tetapi dalam hal living word yang Ibu Rosita sampaikan, kita malah begitu bangga dan begitu bersenang hati, sukacita apabila teman-teman yang berkekurangan itu, difabel, bisa berkarya di tempat lain, membawa misi karya mereka. Itu sangat menjadi saksi nyata, saksi hidup. Kesatu, mereka walaupun berkekurangan dalam hal mungkin kurang bisa melihat dan jalannya susah dan lain-lain, tetapi mereka tetap bisa berkarya bermanfaat bagi orang lain atau kelompok lain begitu. Semoga dengan demikian membuka mata dan hati yang sekarang masih belum sadar dan belum bisa menerima kenyataan itu, agar mereka bisa sadar, oh ternyata ini adalah jalan yang benar yang telah dibuka oleh KKS Yakobus. Itu saja Pak Ari saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Harun. Ayo teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, mau menambahkan atau sharing? Nah, ini di chat ada satu pertanyaan Pak Bambang. Saya bacakan ya. Boleh terangkan dalam Yohanes 1 ayat 31.
Yohanes berkata, dia sendiri tidak mengenal dia. Untuk itulah datang dan membaptis dengan air. Iya, terima kasih ya. Ini Bu Ida ya yang Ida menanyakan ini ya, Yohanes Jones 1 ya. ayat 31 ya. Ya. Kalau kita baca perikop lengkapnya itu adalah di Yohanes menunjuk kepada Yesus, yaitu di ayat 29 sampai dengan 34 ini, Ibu Ida dan Bro Ari ya. Jadi sebetulnya setelah, kan kita tadi bilang bahwa Yohanes 19 ayat 19 sampai 28 itu hanya memberi kesaksian aja kan gitu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian keesokan harinya itu lengkapnya di perikop itu ayat 29 dikatakan begitu tuh. Saya akan jawab pertanyaan Ibu Ida, tapi perkenankan saya untuk baca lengkapnya gitu ya. Jadi keesokan harinya ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, pada waktu sampai ayat 28 kan dia cuma ngomong bahwa dia yang akan datang begitu. Kan begitu saja. Nah, keesokan harinya tiba-tiba itu Yesus datang. Nah, Yohanes itu menunjuk kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Lalu dibilang, aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Justru disitulah tugas daripada seorang Yohanes diutus oleh Allah. Selain dia memberi kesaksian, dia juga menghantarkan orang Israel itu kepada Sang Mesias. Jadi dia adalah satu-satunya seorang nabi yang tidak hanya bernubuat. Sekali lagi ya, Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya nabi yang tidak hanya bernubuat, tetapi dia tidak melihat sendiri Mesias itu. Kan Yesaya, Maleaki, dan nabi-nabi yang lain mengatakan bahwa nanti ada keturunan daripada Abraham yang akan jadi pemimpin gitu kan. Tapi mereka hanya bernubuat saja. Nah, di sini Yohanes Pembaptis memberitahu kepada orang lain. Jadi satu-satunya nabi yang selain dia bernubuat tadi sebagai saksi bahwa sesudah aku akan datang kan begitu. Nah, ketika Yesus datang keesokan harinya, Yohanes Pembaptis ini menunjuk inilah dia, anak domba Allah. Jadi Yohanes pada saat itu memang tidak mengenal Yesus. Tetapi kelanjutan daripada ayat 32 itu dan selanjutnya ketika Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, apa yang dikatakan Yesus? Sekali lagi, Yohanes Pembaptis kerendahan hatinya datang. Engkau mau membaptis aku, harusnya akulah yang dibaptis kamu. Kan begitu itu ceritanya. Ya. Jadi ketika beneran Yesus bilang, biarlah ini yang terjadi sesuai dengan nubuat kan, akhirnya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan apa yang terjadi kita semua sudah tahu itu ajarannya, bahwa ada seperti burung yang turun ke Yesus dan ada suara Bapa sebagai pernyataan, sebagai saksi yang berikutnya, saksi kedua setelah Yohanes Pembaptis, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Ibu Ida memang sebelumnya dia nggak kenal, karena tahunya kan sudah pisah tuh. Bunda Maria dengan Elizabeth kan berbeda kota. Bunda Maria tinggal di Nazaret, sedangkan Elizabeth, ibunya si Yohanes Pembaptis, ada di Yerusalem. Jadi mereka tidak saling mengenal. Mengenalnya adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Semoga ini bisa menjawab Bu Ida. Kira-kira menjawab nggak Bu Ida? Masih ada nggak Bu Ida ya? Bu Ida nggak kelihatan. Dia dari luar kota rasanya. Oke. Atau Bu Ida, Oke. Oh, Iya, iya. ada. Thank you ah. Terima kasih. Oke. Cukup dapat pencerahannya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Ida. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Iya, Ya, sama-sama. saya harapkan
Ya, saya harapkan teman-teman juga bisa eh, apa mengetahui ya sekarang ya atas Ya, jadi jawabannya. seperti kelanjutan dari kisah yang tadi Pak Bambang ceritakan ya ini ya. Oke, ada satu lagi Pak Bambang dari Bu Valena. Eh, Mengapa Yohanes Pembaptis jika dia bukan Mesias? Eh, Pertanyaannya bagus sekali ya, Ibu Valena ya. Terima kasih luar biasa dari pertanyaannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca kitab suci kita di Perjanjian Baru, di situ dikatakan Yesus itu tidak membaptis loh, ya. Jadi eh, Yohanes itu membaptis itu kan gini, Yohanes Pembaptis itu tugasnya dia, misinya dia adalah meluruskan jalan Tuhan kan gitu. Ya, meluruskan jalan Tuhan itu dengan cara gimana? Seperti yang tadi itu, orang-orang yang masih berdosa itu dibuang dosanya dengan cara apa? Dibaptis gitu. Itulah kenapa Yohanes Pembaptis menyiapkan orang-orang Israel untuk menyambut kedatangan Mesias dengan cara membaptis orang-orang Israel. Begitu. Nah, kira-kira menjawab Kak ya? Ya, mungkin Oh, ini boleh nggak Bu, Pak Bambang? Bu Valena yang dari Kinabalu ya. Terima kasih Bu Ya, Valena. Ya, mungkin ya. kalau Semoga menjawab saya ya Bu Valena. mau memberikan dalam kata yang lain adalah pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu seperti kayak bersih-bersih yang tadi Pak Bambang ceritakan, ya. Sesudah bersih, baru kita bisa menerima Yesus, kedatangan Yesus kan? Tepat sekali Pak Ari. Ya. Hmm. Oke, gimana Bu Halena? Jawaban dari Pak Bambang? Bu Halena masih mute. Ya, terima kasih banyak. Oke. Nah, teman-teman yang lain, kita masih punya waktu. Pak Paulus, mungkin mana Pak Paulus? Tadi saya lihat belum bersuara nih Pak Paulus nih. Hadir. Ya, apa kabar Pak Paulus? Biasanya Pak ada Bambang, ada kalau tambahan nih. saya sedikit mau nanggapin, seringkali zaman sekarang banyak sekali Katolik diserang tentang baptisan, cuma diencerut sama air. Banyak dari denominasi lain mengatakan, tadi Pak Bambang mengatakan kalau di Katolik sudah dibaptis ya udah, ya kan? Tapi tidak demikian dengan mereka. Mereka kalau sudah pernah Katolik, oh belum dibaptis. Kamu cuma diincerut doang. Kamu harus diguyur. Nah, harus ditenggelamkan. Dan bla 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 sebagainya bahwa pembaptisan di Katolik itu gombal, basa-basi. Tanggapan Pak Bambang gimana dengan pembaptisan? Apakah kita perlu meniru Yohanes Pembaptis? Terima kasih. Ya, pertama di Yohanes ketika dibaptis itu tidak dikatakan dicelup, Pak. Itu yang pertama yang bisa saya jawab. Terus yang kedua, saya pikir kita karena sebagai seorang Katolik kita tunduk kepada otoritas kita yaitu magisterium. Apa yang diputuskan oleh magisterium, apa yang diputuskan oleh para uskup, pastor, bahkan uskup paus kita, itu yang kita ikutin dan kita anggap benar. Tapi bukan berarti bahwa kita menganggap kita sudah benar, lalu orang lain salah, itu juga pemikiran yang keliru menurut saya. Tapi selama saya sejak 2016, saya mewarta keliling, saya puji Tuhan ya, saya nggak pernah di-challenge sama orang-orang gitu ya. Nggak pernah di-challenge dengan bahwa cara kamu Katolik salah, atau ini karena
dari beberapa kali yang saya hadapin, ada orang-orang yang ketika saya membawakan renungan, mereka itu cenderung terperangkap pada ingin mengubah orang-orang dari denominasi yang lain. Jadi orang Kristen itu mau diubah menjadi Katolik. Nah, itu saya pikir susah. Jadi apa yang terjadi adalah mereka beradu argumen dan seringkali orang Katolik kalah loh. Kenapa? Karena nggak dalam. Ya, belajarnya kurang dalam. Sedangkan Kristen itu lebih belajar duluan gitu. Itu yang terjadi. Tapi saya beruntung tidak pernah ditanyakan itu. Jadi kalau Pak Paulus menanyakan tanggapan saya pikir apa yang sudah diputuskan oleh gereja kita bahwa baptisan kita cuma di tuang air sedikit kepada dahi kita dan normanya udah benar dan baptisannya juga udah benar dan kita yakinin bahwa itu sudah menghapus dosa asal kita. Tujuan daripada baptis kita itu kan itu. Perkara bahwa ada orang lain bahwa baptisan kita tidak sah, nanti pada waktu penghakiman terakhir, pada waktu kita nanti sudah dihakimin, dari sana ketahuanlah apakah kita diterima oleh Petrus dan dipersilakan masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Paulus, Pak silakan. Bambang, Selama kalau ini boleh, hidupmu. kalau boleh nambahin nih ya, Oh iya, boleh dong. Boleh. mengenai tadi dibaptis, kalau seringkali Katolik cuman diencerut, udah cukup. Nah, orang denominasi lain, aduh, nggak cukup. Kita mesti balik lagi kepada formanya dari pembaptisan. Forma pembaptisan adalah air mengalir. Tadi Pak Bambang mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cerut, cerut, cerut. Airnya mengalir di jidat. Nah, itu diformakan di dalam Katolik tentunya karena dari Timur Tengah yang panas dibawa ke Eropa yang dingin. Bila mana orang zaman dulu, kalau sekarang mungkin di gereja kita cuma setahun 2 kali ya dibaptis, sampai setahun sekali. Kalau dulu di Eropa kan kamu mau dibaptis kapan aja, oke, dibaptis. Nah, seumpama orang mau ngikutin gayanya Yohanes Pembaptis di Eropa yang adalah Sungai Seine, Sungai Thames, dan macam-macam, pada bulan Desember atau Januari, mereka nggak selamat, Pak. Mereka mati. Mereka mati hipotermia. Jadi, itulah makanya di Katolik diformakan adalah air mengalir, itu sudah cukup. Sebenarnya kayak wudhu. Wudhu itu mengambil dari rutinitas kita, bahwa membasuh, tadi Pak Bambang juga menyinggung orang Israel itu, Yahudi itu kalau makan mesti cuci dulu. Ya betul. Memang itu wudhu sama air mengalir. Jadi di waktu masuk ke Eropa diencerutin 3 kali atas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seumpama dia di negeri tropis, ya tentu sama kayak Yohanes Pembaptis. Masalahnya negeri dingin. Kalau enggak, mereka mati hipotermia. Jadi disitulah seringkali salah tanggap orang-orang kita, terus langsung, oh iya ya, aku dulu di Katolik cuma diencerutin doang, kagak dijeburin. Padahal mereka dijeburin di kolam renang, nggak mengalir airnya. Gitu loh. Seringkali saya membuat anekdot. Saya sendiri pernah di challenge, ditanya soal pembaptisan Yohanes Pembaptis. Oh, di Katolik nggak sah. Oh ya, nggak sah ya. Yang sah itu gimana? Mesti dicelupin. Oh, lah kok dicelupin di kamar mandi? Kok dicelupin di kolam renang?
Kalau mau sah di kali, di sungai, coba di Kali Sunter dong. Kalau mau pembaptisan, apa Kali Ciliwung, diem mereka. Jadi bukan maksudnya saya mau eh, mengkritik atau membahas gimana ya. Tapi seringkali kita di Katolik, kita terlalu, oh iya ya, kita cuma dikucurin 3 kali doang, cerut, cerut, cerut. Padahal formanya yang benar memang dikucuri air mengalir 3 kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan harus seperti kata Pak Bambang, tidak ada tulisannya bahwa ditenggelamkan, dilelepin, nggak ada. Tapi memang basah di sungai, maksudnya air mengalir, membasuh, bersih. Kira-kira tanggapan saya demikian, mudah-mudahan bisa memperkaya yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus tambahannya ya. Oke, Ya, thank you. sedikit sharing nih ya tentang pembaptisan ya. Saya pernah punya pengalaman 2 orang. Satu anak muda, dia tinggal di Itali, dia holiday ke sini, dia hubungi saya, minta tolong dia mau dibaptis di Indo. Saya bawa dia ke Romo. Ya, Romo bilang mesti belajar karena dia masih muda walaupun tidak setahun. Tapi ketika kita tunggu lagi minggu depan, dia telepon saya sudah dibaptis di swimming pool adik saya katanya di rumahnya. Nah, itu kan mencari kemudahan. Dan baru-baru ini ada opa 94 tahun minta dibaptis. Ya, saya membukakan jalan dan saya tanya, dia tinggal dengan anaknya Kristen loh. Saya bilang, kenapa dia memilih Katolik? Karena dia tidak mau dicelupkan ke kolam renang. Dia merasa Katolik punya baptisan itu lebih masuk akal. Dia udah tua, kakek-kakek 94 cemplungin ke swimming pool kan bingung juga gitu. Jadi sebenarnya eh, Katolik itu mempermudah untuk baptis. Cuman memang kenapa sering diprotes, oh jadi Katolik itu susah, mesti katekumen setahun kalau kita sehat. Karena seperti yang saya bilang orang Itali itu, dia tinggal di Italia, ya, dia orang Indo. Oh, gampang sekali Kristen. Saya langsung didatengin pendeta, dicelupkan di kolam renang anaknya. Bahkan kalau Kristen, siapapun boleh membaptis, bukan orang yang tertahbis. Itulah kita bangga jadi orang Katolik. Mesti yang tertahbis yang mesti melakukan itu karena itu sakramen. Tapi kalau mereka siapapun boleh, saya pun boleh membaptis. Kalau kita kan boleh membaptis kalau darurat ya Pak Bambang ya, lagi perang atau lagi Benar, benar. kampung yang nggak ada romo. Tapi kalau di kota besar itu kita memang mesti ikut prosedur kalau Katolik itu ya. Sekalian kita bicarakan di sini ya bahwa kenapa seringkali orang minta kemudahan untuk baptis ya. Eh, karena kenapa Katolik tuh tetap mesti belajar? Karena banyak hierarki, banyak hal-hal aturan-aturan yang bukan mempersulit, tapi itu yang mesti kita tahu sebagai orang Katolik, ya enggak? Ya kan? Jadi kalau memangnya dikasih kemudahan, itu orang yang sudah sakit, orang yang sudah eh, lansia, tua, itu memang kemudahan, bukannya dipersulit gitu ya. Dan saya sharing lagi satu nih. Ada orang stroke ya. Stroke-nya tapi masih bisa jalan. Dia minta saya dia minta saya segera dibaptis. Waktu itu ada Romo bilang sama saya, "Rosita, kamu tuh jangan maunya jalan tol terus. Dia bisa jalan kok. Kalau hari ini dia udah sekarat, saya nomor satu yang datang." Romonya ngomong gitu. Dulu saya cuma bilang, kenapa dia stroke nggak dikasih kemudahan? Nah, Romonya ngomong begini, karena saya melihat dia bisa jalan. Dan dia waktu katekumen itu tidak jarang muncul di gereja. Apalagi setelah baptis pasti menghilang. Apalagi anaknya seorang Kristen. Pasti dia diajak anaknya untuk dibawa ke gereja sana. Jadi Romo nggak mau. Saya merenung saat itu. Benar juga ya. Makanya sekarang saya hati-hati. Saya nggak mau lagi
jalan tol untuk membantu orang yang masih sehat walafiat gitu. Karena dia mesti mengetahui ajaran Katolik itu begitu luar biasa dan dia mesti mengerti apa yang dia imani itu gitu loh Pak Bambang. Itu ada contohnya kenapa bukannya kita Katolik mempersulit, tapi memang banyak hal yang kita perlu tahu. Ya kan Pak Bambang? Itu ya. Terima kasih. Makasih Bu Rosita. Ya. Pak Ari, boleh saya ngomong, Pak Ari? Ya, silakan Pak Toto. Ya, makasih. Pak, tadi kan yang dibicarakan baptis kan orang Katolik dibaptis, mau apa? Mau ke Kristen, suruh baptis lagi celup. Sebaliknya ya Pak Bambang, orang yang dibaptis kalau baptisnya tidak Trinitas, gereja Katolik harus membaptis lagi dengan Trinitas. Kalau baptis dalam nama Yesus nggak sah karena gereja Katolik baptisnya baptis Trinitas. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Ali kan ngomong, siapa mau diskusikan. Pak Ari, kalau kitab suci itu tidak boleh didiskusikan. Itu harus dihayati dan diresapi, bukan untuk didiskusikan. Maaf Pak Ari, kalau didiskusikan sampai akhir abad juga nggak bakalan selesai. Jadi dihayati saja dan dilaksanakan. Terus tentang orang sharing. Orang sharing tidak boleh dikomentari benar atau salah atau itu memang orang namanya sharing. Kalau dikomentari lama-lama nggak ada orang sharing, Pak. Hai. Makasih Pak Ari. Terima kasih Pak Toto. Bambang, Ya, makasih Pak Bambang. Urusan baptis tadi harus Trinitas. Kalau baptis dalam nama Yesus tetap harus dibaptis lagi. Ada baptis Trinitas di gereja Katolik. GKI baptisnya baptisan Trinitas. Jadi kalau orang Kristen GKI masuk ke Katolik tidak perlu dibaptis lagi karena dia udah dibaptis Trinitas. Ya, Makasih ya, Pak teman-teman Toto, semua. yang tadi saya sampaikan itu formanya asalkan tepat itu syaratnya. Yang disampaikan oleh Pak Paulus itu tadi sudah benar, Pak. Jadi aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Trinitas, Pak. Jadi itu Oh, yang betul. dimaksud Pak adalah Bambang, format. Pak Bambang, ada gereja yang baptisnya itu cuma baptis dalam nama Yesus. Tidak Ya, ya, Trinitas. Ada itu gereja Yesus Kristus. Kalau nggak salah, denominasi ya. itu. Mungkin Ada ya, Pak ya, Bambang. ya. Ya, terima kasih Pak Heeh. Toto. Ya, ya. thank you Pak Toto atas komentar dan tambahannya. Teman-teman yang lain, masih ada tambahan dari teman-teman? Pertanyaan? Pak Ari sharing, Pak Ari. Ya, kalau sharing saya, ya mungkin seputar saya mulai membantu di AJ mungkin Bu Ros. Jadi banyak hal yang sangat menyentuh saya, terutama mengenai sikap dan tingkah laku ya, yang apa? Salah satunya yaitu rendah hati, kemudian selalu belajar untuk menjadi taat, seorang Katolik yang taat lah gitu ya. Itu sangat merubah bagaimana cara pandang saya dalam pertemanan, keluarga, maupun di bisnis misalnya. Bagaimana saya jika ada karyawan misalnya gitu ya, yang melakukan hal yang kurang baik gitu, eh, daripada memarahin dia, saya mulai belajar untuk coba untuk mengerti kenapa sampai dia melakukan hal itu. Jadi membuka dialog, menjelaskan ke dia ya dengan baik-baik. Nah, dengan begitu saya melihat secara
langsung apa yang saya pelajarin dari kitab suci, renungan, maupun pelajaran di EJ gitu, itu otomatis terbawa dalam setiap kegiatan sehari-hari saya. Jadi sangat bagus. Saya semoga semakin hari iman saya semakin tumbuh. Itu aja sih Bu Ros. Apalagi saya kan baru dibaptis ini 2018 ya, jadi masih banyak waktu untuk belajar. Ya, terima kasih sharingnya. Memang kita perlu terus belajar. Eh, Beriman itu kita mesti tahu apa yang kita imani. Jadi kita lebih mantep gitu ya. Walaupun ada orang sharing seperti ini ke saya ya. Dia bilang dia takut sekali eh, melayani Tuhan karena tambah dia dekat sama Tuhan, urusan dia tambah banyak, tambah dia tambah stres dengan hidup dia katanya gitu. Dia sharing sama saya seperti itu. Saya nggak bisa Hmm. memberikan dia solusi kenapa seperti itu. Tapi baru-baru ini saya mau sharing nih ya, baru-baru ini saya dengarkan api karunia Tuhan dari Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal. Ternyata Paulus mengatakan, saya bersuka cita dalam penderitaan. Nah, loh, kalau iman kita belum sampai, serem kan bersuka cita dalam penderitaan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena Paulus bilang, saya mengalami sedikit saja dari penderitaan Yesus. Saya renungkan. Jadi kalau saya lagi stres sekarang, saya jadi nggak mau komplain, nggak mau murung. Saya pikir, oh Tuhan, kalau ini adalah bagian dari saya mengalami sedikit saja penderitaanmu. Saya siap. Semoga saya kuat. Saya gitu doanya. Itu benar-benar efektif loh. Jadi membuat kita itu hidup eh, penuh harapan walaupun dalam penderitaan gitu loh. Ya kan? Nah, saya mikir teman saya itu yang sharing itu benar-benar dia itu dulu ya. Apapun dia pegang, taling, korwil, eh, jabatan di paroki, tiba-tiba suaminya stroke 10 tahun. Dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa terima. Dia takut sekali menjadi hamba Tuhan. Dia bilang dia tetap beriman sama Yesus, tapi dia takut tambah dekat sama sama Tuhan, tambah banyak penderitaan. Menurut Pak Bambang gimana tuh Pak Bambang? Ah, terima kasih Pak Bu Rosita ya. Jadi saya nggak menanggapi sharingnya Bu Rosita, tapi saya mau sharing apa yang saya alamin gitu ya. Artinya maksudnya saya mau sharing lah gitu ya. Apa yang terjadi dengan saya gitu. Kebalikan dari sahabatnya Bu Rosita, saya tuh dulu orang boleh dibilang orang yang kurang mengenal Yesus lah gitu. Saya benar-benar memegang kitab suci mulai buka-buka baca itu tahun 2016. Jadi sebelum itu 2014-15 saya kalau ke gereja ya nafas lah gitu. Natal dan Paskah saja gitu. Kalau hari Minggu ya kadang datang kadang enggak. Itu yang terjadi gitu loh. Tapi eh, metanoia saya berbalik itu tahun 2016 ketika saya ikut CAP, lalu lanjut SADR. Dari situ saya langsung ada seseorang yang mengatakan bahwa kamu kayaknya cocok jadi pewarta gitu. Saya bilang, it's not for me lah, it's not me. Saya bilang begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya itu saya jalanin ternyata begitu. Nah, selama periode 2016 sampai dengan tahun 2023 ini, sudah 7 tahun, Bu Rosida dan teman-teman apa yang terjadi ya. Uh, Suka dukanya lah gitu ya. Saya pernah ketika mau membawa renungan, lagi deket-deket lah, baca kitab suci, mulai nulis, belajar nulis gitu ya. Apa yang terjadi? Saya pakai alat bantu penyangga leher itu. Jadi
Mungkin Anda kaget ya. Ketika saya buka laptop saya pegang mouse saya, itu langsung freezing. Langsung freezing. Jadi kaku, saya nggak bisa pegang mouse, saya nggak bisa nulis. Padahal saat itu aktivitas saya adalah menulis. Jadi saya pun diganggu seperti itu, Bu Rosita. Ya, freezing, saya pakai alat bantu penyangga leher berbulan-bulan itu. Waktu itu saya tidak sadar bahwa itu adalah spiritual attack. Saya ke dokter biasalah. Dokter bilang apa? Saya sampai MRI macam-macam. Pengapuran biasa. Disuntik di apa? Nggak sembuh tuh. Tapi kalau sedang biasa, saya tidak di hadapan laptop, saya tidak sedang menulis, biasa aja, enak aja. Begini. Tapi begitu saya buka laptop, saya pegang mouse, tek, langsung teng, nggak bisa gerak. Coba bayangin. Itu yang pernah terjadi dan sembuh dengan sendirinya. Saya doa dan lain-lain. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika BKSN, saya menerima banyak undangan bawain renungan. Bapak Ibu yang terkasih, Bu Rosita tahu nggak, Bu? Rahang saya ngunci. Ngomong susah, makan susah. Saya langsung tahu, saya ingat beberapa tahun yang lalu. This is a spiritual attack. Dia nggak mau saya membawa orang ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia, si jahat, nggak mau saya mengenalkan orang-orang pada Yesus. Si jahat nggak mau saya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Saya pantang mundur. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, saya belum, pada waktu rahang saya ngunci, saya masih medical lah ya. Tahu nggak? Saya panoramik, saya datang ke rumah sakit di panoramik, di foto maksudnya, ronsen panoramik gigi itu. Saya bawa ke dokter. Dokternya bilang begini loh, kenapa Pak, Bapak datang ke saya? Gigi nggak ada yang lubang, ini nggak ada apa-apa, posisi gigi oke semua, lalu diperiksa. Nggak ada apa-apa Pak ini. Gigi Bapak bagus banget, bersih. Cuman ada karang dikit sana sinilah. Saya bersihin aja ya, karena Bapak sudah datang. Saya bersihin karang gigi. Sembuh nggak? Lagi. Saya kasih obat menahan rasa sakit. Bu Rosita tahu yang terjadi? Tidak sembuh. Langsung saya tahu. Saya datang ke dokter yang lain, kenalan saya baik. Dia ngerti soal rahang. Dia ahli gusi. Dia datang, dia bilang, dia lihat ronsen lagi, saya second alternatif dong. Dokter yang lain, saya bilang, nggak apa-apa nih. Langsung dia bilang, coba saya periksa ya, tahan sedikit. Ini jari tangannya nih, masuk ke sini, diangkat ke atas gitu, ke belakang, ke bawah gitu. Rahang kamu tidak ngunci. Siapa yang bilang ngunci? Dokter mana yang bilang ngunci? Coba bayangin, Rosida. Detik itu saya merasakan bahwa this is a spiritual attack. Saya mau membawakan renungan di lumayan banyak lingkungan. Langsung saya tahu. Saya langsung doa. Serangan berikutnya adalah ketika saya membawakan bulan keluarga kemarin, jam 7, rencananya saya bawain di Santa Ana. Saya diundang, 7.30. Jam 6 sedang saya siap-siap, saya dalam kondisi fit. Saya mau mandi, keluar dari kamar mandi, nggak bisa nengok ke kiri. Can you imagine? Saya tetap jalan, saya tetap doa, saya setel lagu, saya puji-puji Tuhan, saya doa. Malamnya sebelum itu, doa Bapa Kami saja tidak bisa. Doa Salam Maria aja mampet. Saya sharing ini bukan nakut-nakutin Anda loh ya. Ya, si jahat nggak suka kepada orang yang membawa orang dekat sama Kristus. Jadi ketika seseorang mendapat spiritual attack, lalu dia mundur, si jahat yang menang. Nah, itu kasih tahu aja Bu Rosita temannya. This is my experience, and this is still happening. Ya, Bu Rosita tahu nggak? Waktu saya diundang oleh Sis Yunita, Pak Bambang tolong bawain Sumur Yakub tanggal 13 ya. Saya seketika itu juga, udah cukup lama saya nggak bawain. Saya langsung samber tuh. Sebentar Yunita, saya cek dulu ya bacaannya apa.
Kalau saya nguasain, saya bawa. Saya lihat tanggal 17, oh ya saya bisa Yohanes gitu kan. Saya dengan seketika jawab, Yun, saya oke. Ya itu tadi, Bu Rosita, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Dalam mempersiapkan ini banyak sekali gangguannya. Tapi sekarang saya mau memberi kesaksian kepada Anda semua di sini. Kalau Anda tetap setia sama Tuhan dan Anda tetap percaya sama firman Tuhan, ini yang nggak bisa nengok. Detik ini tadi saya barusan bilang sama 5 menit yang lalu, saya bilang sama istri saya. Lu tahu nggak, Brel? Lu lihat. Saya langsung bisa nengok. Setelah firman itu saya katakan. Saya udah sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat KKS yang terkasih. Apa yang mau saya katakan di sini? Ketika depresi, ketika kita stres, itu bukan main-main, ya. Itu adalah spiritual attack. Si jahat, senjatanya yang paling kuat itu adalah pikiran kita yang dipengaruhi oleh dia. Kalau Anda sering nonton film, apalagi film Indonesia ya, Mak Lampir, Suster Ngesot, iblis itu tidak dengan cara demikian. Iblis itu mau garap kita dengan cara mencuri waktu kita. Kita jadi males baca kitab suci. Kalau Anda nulis, males nulis. Itu adalah pekerjaan si jahat. Teman-teman yang terkasih, inilah yang saya alamin. Dan it's still happening, and I don't care. I don't mind. I still believe in God's words. Saya tetap percaya sama firman Tuhan. Jadi Bu Rosita, this is my experience. Tolong ceritakan kepada sahabat Bu Rosita, jangan pernah menyerah. Ketika menyerah, itu berarti kita kalah. Itu adalah pekerjaan si jahat. Keep fighting and God always win. Trust me. Dan saya mendapat kekuatan ini karena salah satu anak saya juga pendoa yang kuat. Do you know what? Sering sekali keluar manifestasi. Setelah doa keluar manifestasi dari mulut. Seperti di film. Kalau Anda mau tahu, saya bukan nakut-nakutin sekali lagi, yang ini saya nggak mau cerita. Tapi yang saya mau cerita bahwa this is a spiritual attack. Coba baca deh, ya. Pertarungan kita itu pertarungan spiritual. Sekali lagi, Bu Rosita, saya terharu juga sama teman Ibu yang mundur dari pelayanan. Ada juga perasaan begini. Dia spiritual attack, si jahat menyerangnya dengan gini. Aku ini nggak layak. Ya. Aduh, aku ini ntar begini, begitu. Itu adalah kerjaan si jahat. Teman-teman, kita sudah setiap hari Rabu ketemu di KKS, sering mendengarkan pengajaran, sering mendapatkan ya firman banyak ya. This is my sharing. Trust me, jangan mau kalah. Si jahat akan terus menyerang kita, tapi percaya saja pada firman Tuhan. Terima kasih. Bu Rosita. Puji Tuhan, Pak Bambang. Puji Tuhan. Saya setuju dengan Pak Bambang. Saya setuju. Karena memang kalau kita tidak kuat berdoa dalam pelayanan kita yang hancur, ya nggak Pak Bambang? Ya kan? Bisa-bisa kita jadi batu sandungan buat orang lain kalau kita nggak berdoa kuat. Kita dipilih Tuhan untuk mewartakan, bukan jadi batu sandungan. Tapi kalau kita hanya panggungnya yang kita ambil dan spiritualnya kita tidak tingkatkan, habis kita. Makanya saya sering bilang kalau ada beberapa orang yang pelayanan kemana-mana gitu ya, dan pasti dia kurang ada waktu me time dengan Tuhan, habis dia, nggak lama dia hilang. Enggak Pak Bambang? Ya kan? Saya sering tuh Pak, berapa kali di attack juga seperti Bapak. Saya mau berangkat memandu, lagi sibuk-sibuknya, saya ketelak tulang. Tapi saya tetap pergi dengan saya paksain bicara gitu ya. Malamnya saya pergi ke rumah sakit. Ternyata dalam perjalanan itu saya berdoa. Santo Blasius itu setahu saya Santo yang menolong orang-orang yang sakit tenggorokan gitu. Saya doa sepanjang jalan ke tempat ini. Itu tengah malam loh, jam 1 malam. Saya tidak tahan sekali.
habis memandu tuh. Tahu nggak di sana di scan ada bekasnya tapi tulangnya hilang. Itu kesaksian benar-benar saya sampai merinding. Dokternya bilang, ibu ini ada bu merahnya tulang tapi tulangnya entah kemana katanya. Itu waktu memandu bisa bayangkan nggak gimana saya mesti ngomong eh, leher sakit loh, leher sakit sekali. Saya tahu nih begitu Pak Bambang tadi cerita saya teringat itu berarti itu ada attack ya Pak ya. Ada tag ya Pak ya, kita untuk mewarta ya. Makanya ya, Bapak Ibu di sini ya, saya bilang ya eh, dimanapun Bapak Ibu melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, jangan lupa panggung itu panggung Tuhan, jangan lupa dengan tetap ada waktu me time dengan Tuhan, gitu loh. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Bambang, sharingnya itu luar biasa Pak Bambang. Makasih, makasih. Nah, ini nambah lagi nih dari Pak Bambang ya, spiritual attack. Yang kadang bukan seperti yang kayak di film-film ya. Ya, mencuri waktu kita, membuat kita nggak fokus dan sebagainya, Pak ya. Apa kita sadar, Pak Bambang? Apa yang terjadi adalah kita main gadget terus. Ya, Hati-hati itu, drakor. Dia mencuri waktu kita dengan lewat ya. sana tanpa kita sadarin. Ketika Baru kita datang ke gereja ikut misa, kita ngantuk, ya, eh, enggan datang ke gereja, males baca kitab suci, itu semua spiritual attack. Dia nggak mau. Lalu ya, ada teman saya yang bertanya gitu, saya nggak apa-apa, saya nggak merasa pernah ada begini-begini. Saya langsung jawab loh, bro, you are not the target. Jalan lu lempeng, masuk ke bawah bukan ke atas. Jadi dia nggak ganggu kamu. Yang diganggu adalah orang yang mau naik ke atas. Hati-hati, saya bilang gitu. Wah, dia kaget, tapi dia melongo dengerin saya. You are not the target. Si jahat itu seneng sama kamu. Karena kamu nggak membawa orang ke dalam pertobatan, nggak membawa orang untuk mengenal Yesus. Oh, kamu membawa orang justru menjauhi Yesus. Jalan kamu adalah jalan tol ke bawah, bukan ke atas. Saya bilang. Ya, tapi itu sahabat saya ya. Tentu saja hal yang kayak macam begini tidak bisa kita apa jawab dengan cara yang gamblang, dengan cara yang lugas gini kepada orang yang baru kita kenal. Kita nggak deket gitu. Itu sahabat saya lah, sama-sama olahraga ya. Saya sama-sama olahraga seminggu 2 kali sama dia golf gitu. Jadi ketika dia ngomong begitu, saya enak aja karena dia jeplak-jeplak aja begitu. Saya bilang, wah, begitu ya. Itu teman-teman, apa yang saya sharingkan ini sekali lagi bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih KKS, tetapi apa yang saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan itu jauh lebih kuat daripada apapun, termasuk si jahat. Dia tidak bisa mengalahkan firman Tuhan itu. Syaratnya cuma satu. You trust Him, believe Him, and always hear and listen what He already told you. Itu aja sih. Jadi maksud saya, ya kita mesti berani. Nggak ada apa-apa. Jadi jangan khawatir. Kayak film-film itu nggak ada lah, Bro Ari, ya. Yang apa gitu, nggak ada itu. Ya, yang ada adalah waktu kita habis, yang seperti Bu Rosita tadi bilang, kita jadi males pergi gereja, apalagi ya, nggak misa begitu ya, itu yang ya, terjadi. Oke, mungkin yang lain ya silakan. ya. Teman-teman yang lain, ada tambahan? Vero, buka Vero, kamera tuh, Vero, silakan sharing Vero. ya, Vero, teman satu kelompok di EJ, ayo sharing dong. Ayo Bu Vero, monggo Bu Vero. Belum Pak Bambang. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, sharing itu juga mewartakan loh. Pak Ya, Bambang, kita di sini sharing sepertinya simple gitu ya. Kadang-kadang abis Zoom ini ada yang WhatsApp saya. Dia tersentuh dan hidupnya berubah. Itu karya Tuhan, bukannya kehebatan kita.
Jadi kalau masuk sini jangan takut untuk sharing. Sharing apapun pengalaman kita merasakan kebaikan Tuhan itu udah mewartakan Tuhan. Ya nggak Pak Bambang? Benar. Seperti tadi saya bilang, Heeh. ya, ketika kita sudah berani memberitakan firman, itu yang namanya rahang ngunci udah nggak ada lagi. Saya nggak makan obat loh. Obat yang dikasih dokter yang kedua, saya bilang, ya untuk supaya kamu nggak sakit aja kalau kamu makan ya, gitu. Tapi saya nggak bilang bahwa saya mau warta, dok. Ntar malam saya juga mau warta. Kalau saya ngomong, saya sakit gitu. Bapak Ibu, ketika saya mau warta, ketika saya bawa renungan sakit nggak? Sakit. Tapi begitu firman itu saya katakan, selesai, hilang itu semua yang ada rahang-rahang kunci itu. Trust me, it happen. Kayak tadi itu saya bilang itu, kemarin saya masih di Santa Ana masih sakit, pulang masih sakit. Tapi mendingan setelah pulang dari Santa Ana. Hari ini nih, saya cerita Yohanes 1 ayat 6 sampai 28. Ini saya bisa nengok mau kemana juga bisa, Bapak Ibu yang ketika firman itu dinyatakan, siapapun nggak ada yang bisa menghalangi. Dia jauh lebih kuat. Sekali lagi, sorry saya ulang-ulang terus ya. Pak Bambang, ini sepertinya kita harus bikin satu special sesi nih, mengenai kesaksiannya Pak Bambang ini nih. Oke, kalau nggak ada yang sharing lagi, waktu juga udah jam 8.48. Bu Ros, kita tutup aja. Gimana, Bu Ros? Coba ada lagi nggak mau sharing? Ibu, Ayo satu Pak lagi. Haji tuh, ada Pak Haji, Rianto Haji itu biasanya banyak tuh ceritanya. Nah, Pak Haji. kita tanyakan Ibu Emilia nih, jauh-jauh jadi Kinabalu tapi setia nih. Ibu, kenapa Ibu setia dengan KKS Kelapa Gading nih Ibu nih? Coba sharing dong Ibu. Eh, Shalom, saya minat bergabung di sini karena apabila saya mendengar sharing dari sini, telah memperkayakan iman saya dan menambahkan ilmu dalam Alkitab. Gitu. Ada juga rekan saya di sini yang baru hadir hari ini, si Ida, yang satu mungkin tidak ada. So, saya bersyukur kerana saya diundang dan diterima untuk mendengar pengajaran di sini. Terima kasih. Ibu sharing dong Bu Bu. Emil, Gimana Ibu bertumbuhnya imannya Bu? Iman saya bertumbuh kalau diikut ibu saya sebelum ini dia seorang katekis. Tidak tahu pula di sana katekis itu seperti pelayanan dalam gereja. Dan apabila dia meninggal, tidak ada orang yang share to me. So, dalam kelompok sini, uh, ada Pak Doni, siapa ya Pak Doni Servian, yang memperkenalkan di sini ini kalau Pak Daging. Ya. So, saya seperti kalau sekiranya saya tidak dapat hadir dalam kelompok sini, seolah-olah ada something is missing with me because I cannot hear the sharing and pengajaran dia. Itulah sebabnya juga sometimes saya ask Ibu Rosita pertanyaan dan pertanyaan itu telah dijawab. So from there saya lebih senang dan suka cita. Itu saja ya. Jadi Bu Emilia ada kerinduan ya, Ya. untuk mendengarkan sharing firman ya, renungan. Yang saya Terima lihat kasih. itu Ya. sekarang Ibu Alis Budiana itu nulis lagi tuh. Bener ya Bu Alis ya? Saya baca tuh tulisan Ibu itu. Nah Bu Eli sharing dong gimana
dari muda pelayanan sampai sekarang masih masih aktif tuh gimana tuh? Kekuatan apa tuh yang Bu Elis dapatkan tuh? Itu kekuatan dari Tuhan yang yang menyertai dengan jatuh bangun, bisa tetap setia ya. Tapi sorry saya nggak buka ini ya, nggak buka video saya ini. Ada gak kadang-kadang kan udah Ibu Bu Elis sih udah lama banget pelayanannya, udah kemana-mana ya, udah kawakan lah ya. Ada nggak pernah nggak mengalami sesekali kehilangan Tuhan Yesus seperti Santa Kehilangan Santa kehilangan Tuhan Yesus sejak saya mulai melayani itu, saya nggak mengalami kehilangan Tuhan Yesus. Mungkin yang saya alami kekecewaan-kekecewaan ya terhadap entah itu teman-teman sepelayanan atau komunitas, tapi yang saya rasakan bahwa pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang selalu menguatkan saya. Jadi hmm, yang saya rasakan sekali kalau dulu saya mungkin orangnya lebih cepat marah, lebih emosi, tapi semakin ke sini penyertaan Tuhan saya lebih bisa untuk memahami orang lain gitu. Jadi sampai sekarang ini saya kalau ada dalam pelayanan ada teman yang bagaimanapun gitu ininya kelakuannya saya bisa memahami dia. Mungkin dia sedang mengalami ini mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupannya atau bagaimana ya. Atau ada masalah dalam keluarganya yang membuat saya jadi bisa eh, nggak marah, nggak mutung, berbeda dengan zaman masih muda ya. Dan itu semua bisa terjadi saya rasakan karena penyertaan Tuhan ya. Terutama sih ya lewat lewat latihan-latihan meditasi itu ya, jadi membawa kita semakin sabar, bisa menerima apapun orang-orang yang ada di sekitar saya dan bisa memahami. Beda loh, lagi muda tuh beda. Jadi Bu Elis makin bijaksana lah gitu Pak Bu ya. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, betul. Pasti Bapak apa Ibu semua di sini juga ada yang mengalami itu. Ya, Ibu Rosita ini kan mungkin dulu dengan sekarang pasti beda kan Bu Rosita setelah aktif. Nah, semakin aktif, apalagi jadi ketua KKS, nah itu pasti berbeda kok Bu Rosita yang dulu dengan yang sekarang. Jadi bukan cuma saya aja sih, betulnya. Semua teman-teman, seperti tadi Pak Bambang juga kan sharingnya, ya. semakin dekat dengan Tuhan, pasti diubah. ya, Ya, setuju Bu kita Elis. semakin dekat dengannya. Ya, Ya, thank you Bu Elis. thank Kita you, pun you're welcome. kita pun diproses ya. Kita dipilih itu untuk Betul, diproses. Kan dipilih itu untuk dikasih panggung ya Bapak Ibu. Diproses sampai diproses. sampai babak belur ya Bu Elis. Tapi ternyata Tuhan Di selalu panggung mendampingi. juga dengan sambil proses itu sebetulnya. Ya, Ya bukan kan? Jadi bukan belum dikasih panggungnya. panggung, tapi diproses kan Bu Rosita. Ya lah diproses. Cuman kita satu setia lah sama Tuhan. Iya, Jangan betul. jangan mutung terus tinggalin jabatan, jangan mutung terus berantem sama orang. Kita diproses kok untuk Iya, tetap setia, tetap berkomitmen bahwa saya nggak melayani untuk orang si A, si B, si C kok. Saya melayani Tuhan. Kalau Tuhan Ya, izinkan terjadi, ya sudah saya jalani kehendak Tuhan. Tapi saya percaya dan berdoa bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. ya, Dan pada akhirnya ya memang betul baik. Orang-orang yang tadinya mungkin apa berusaha menentang dan sebagainya, pada akhirnya mereka juga jadi baik gitu loh. Dan saya percaya itu bukan karena saya gitu, tapi karena Tuhan. Itu sih yang selama ini pengalaman-pengalaman saya dalam pelayanan.
Dan satu hal lagi, jangan menolak tugas. Elis, Ya, jangan menolak Bu tugas. Elis, Hmm. Ya, Pak Toto. Bu Elis, saya boleh sharing tentang Bu Elis. Apa Pak Toto? Dulu ya, Hmm. dulu saya waktu mau masuk KPKS, saya nanya Bu Hmm. Elis, Bu Elis, gimana caranya masuk KPKS? Jawaban Bu Elis apa? Oh, nggak bisa, udah penuh. Benar ya, Bu? Tapi Bu Elis Nah, ini katanya nggak merasa. Nggak salah satu yang merasa. pernah luka batin sama saya nih. Saya malah enggak, eh, kamu, saya luka batin loh sama kamu, Lis. Soalnya Ah, kamu tolak nggak bisa masuk KPKS. Tapi waktu hmm. saya ketemu Pater Robi Wawor, Pater saya mau masuk KPKS gimana? Oh bisa bisa bisa. Eh, terus dia bantu proses, saya masuk KPKS. Tapi kata Bu Elis nggak bisa, udah penuh. Nah itu Iya, mungkin kalau saya kan berdasarkan fakta. Kalau Romo Robi kan lewat tol. Itu ya namanya cara Tuhan. Tuhan itu memang mempertemukan Pak Toto dengan Romo Robi. Romo Robi itu ketuanya. memang jalan Tuhan. Saya akuin, tapi Iya, saya juga bercanda. Saya luka batin sama Bu Elis. Sampai lama ya, bertahun-tahun iya ya Bu benar. Elis saya ngomong luka batin terus. Nah, kenapa Malah Pak Toto saya. selanjutnya kenapa saya masuk di STF? Waktu saya hampir selesai dari KPKS 6 semester ya. Saya kan ketemu Romo Hardijantan. Romo enaknya kalau udah selesai ini mau kemana ya? Atau nerusin sekolah lagi ya bang? Oh kamu masuk sini aja langsung. Kan ada dua ya, itu ada filsafat, ada teologi. Pilih mana ya Pater ya? Kalau dua-duanya repot saya bilang. Hardi, Romo Hardi Jantan bilang teologi aja dah. Kalau filsafat nanti belakangan setelah itu selesai. Nah, selesainya yang namanya teologi kan nggak selesai-selesai. Wong, namanya extension ya sampai sampai saya kan sampai lama ya 19 semester ya di situ. Ya itulah. Nah, kemudian saya mulai tertarik ke filsafat, tapi filsafatnya udah terlanjur ada COVID, ya udah saya jadi nggak ikut. Demikian sharing saya, Bu Rosita. Saya pernah ditolak Bu Elis, saya dianjurin oleh Romo Hadijantan, ya jadilah saya ini di sini. Yang Makasih menolak teman-teman malah semua. saya, Pak. Kenapa? Sebenarnya Pak, Tapi kalau di STF Ya, saya nggak nolak kan, Pak. Sama-sama kita kan di teologi. sebenarnya ya Pak ya, apapun itu ya penolakan lah, apalah kata-kata negatif itu juga sebenarnya cobaan buat kita, iya bukan Bu Elis betul. jahat sama Pak Iya, Toto kan, Kalau dia nggak sadar bahwa memang Pak Bu Elis jalanin tugas kan. Lalu saya kan juga pikir ya apa sesuatu itu kita nggak usah pikirinnya sampai luka batin, kita mikirinnya enggak Tuhan ada rencana bercanda, lu nih kak batinnya gitu. bercanda. Tapi Kayaknya saya juga memaklumi. Justru saya ditolak Bu Elis, saya makin semangat. semangat, Masa betul sih kan? saya nggak bisa Nah, gitu loh. karena ditolak Terus jadi semakin semangat. ya, terus kenapa saya teologi sampai lama banget ya? Eh, karena waktu bikin apa paper yang pertama kali saya bikin paper tentang Go Green ya, tentang Go Green. Saya tuh dapatnya A+. Jadi wah, A plus ya. Saya kayaknya karena dapat A plus, saya harus nerusin nih. Dan nerusin sampai terlanjur kelamaan gitu, Bu Rosita. Kalau misalnya saya dapat C atau dapat A, saya jadi males. Karena saya dapat A, itu yang menyemangati saya. Itu Bu Rosita, itu riwayat saya. Makasih. ya Oke. luar biasa ya. Kita Sekarang memang udah nggak lupa batin ya, Pak Toto. tapi memang itu semua ya Udah hopeng. proses kembali kita diproses ya Bu Elis ya. Iya. Elis bisa ngomong sama Cara-cara dulu Tuhan.
Saya dulu juga sering mutung ya Bu Elis ya. Oh ya, Sekarang satu lagi, Bu Rosita. ya, Saya waktu KPKS, selama 6 semester itu saya hanya 2 kali nggak ikut. Itu pun karena saudara saya di Semarang menikah. Jadi saya mesti ke Semarang. Selama semester itu 6 semester cuman 2 kali nggak ikut. Dan kalau yang di STF itu saya yang nggak dalam 19 semester itu yang saya nggak buat paper itu cuman satu, yaitu ASG. Yang lain saya buat terus. Biasanya minimal saya dapatnya B, itu yang menyemangati. Banyaknya yang A gitu. Jadi itu yang memberi semangat saya, Bu Rosita. Makasih, Pak Bambang, makasih semuanya. Luar biasa Pak Toto. Makasih Pak Toto. Ya, ini sharing yang luar biasa Pak Toto, senior dari KPKS nih, sampai lanjut ke STF. Oke, teman-teman semua, Bu Ros, kita jam 9 kita ya oke, closing aja ya. boleh. Ya, Ya, terima kasih atas partisipasi semua teman-teman sahabat KKS, Pak Bambang, Bu Ros, dan yang lain. Sebelum kita tutup, Bu Vero bisa bantu untuk doa penutup? Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman terkasih, KKS malam hari ini kita tutup, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah mendengarkan sabdamu lewat Pak Bambang. Berkatilah Pak Bambang agar Engkau beri kesehatan dan berkat-Mu selalu ada dalam keluarga Pak Bambang. Juga buat teman-teman semua, sahabat KKS yang hadir pada malam hari ini. Semoga Engkau berkati. Bapa di surga, terima kasih. Semoga apa yang kami dengar dari Pak Bambang malam hari ini menjadikan buah-buah Roh Kudus yang kami terima. Semoga kami bisa menyebarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menyambut Putramu Yesus Kristus di dunia ini. Ya Bapa, semoga kami semua bisa meninggalkan hal-hal yang buruk agar kami bisa mempersiapkan hati untuk menyambut Putramu Yesus Kristus. Ya Bapa yang makasih, pada malam hari ini kami akan undur diri untuk beristirahat. Semoga kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua, agar kami bisa beristirahat dengan tenang, aman, dan damai, dan istirahat dengan apa yang menjadi yang Engkau inginkan, sehingga kami besok bisa bangun kembali dengan sehat walafiat, kembali bisa beraktivitas dengan baik. Semuanya ini kami mohon ya Bapa, hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan Amin. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dan sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pak Amin. Arianto, Ya. apakah Bu Rosita boleh nambah doa sedikit? Boleh, silakan Pak Ya. Bambang. Ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, terima kasih mampukan kami menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang rendah hati dan tahu misi yang diembannya. Bapak, sebentar lagi kami akan memilih presiden kami yang baru. Kiranya Engkau memilihkan pemimpin yang tepat buat negeri ini, pemimpin yang peduli terhadap orang-orang kecil, pemimpin yang bisa menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, pemimpin yang bisa melindungi tempat ibadah kami, komunitas kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada Amin. Putra dan Terima Roh kasih Kudus. Amin. teman-teman. Terima kasih semua.